YouTuber Nusantara adalah sekumpulan konten kreator yang secara rutin mengadakan pertemuan, baik dengan Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming. Jika kalian perhatikan isi kontennya, video-video mereka hanya dibuat untuk meningkatkan elektabilitas keluarga Jokowi dan PSI. Yang mengejutkan, sebelum demo tanggal 25, beberapa konten kreator Nusantara dan channel pendukung Jokowi yang lain seperti Cokro TV serentak membuat video ajakan demo dan provokasi menjelekkan nama DPR. Channel Parbelak misalnya menuliskan judul di tanggal 24 Agustus 2025. Bubarkan DPR. Besok kita demo besar-besaran. Apa yang terjadi dengan para pendukung Jokowi? Kenapa mereka berbalik menyerang kebijakan Prabowo dan memprovokasi masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang anarkis? Nggak berhenti aktivitas gitu ya. Budi Jana? Perdana. Oh enggak. Jadi gini, YouTuber Nusantara tidak mungkin bisa seperti ini tanpa adanya tol langit. Jangan lupa itu. Yes. Itu adalah buatan Bapak Joko yang luar biasa. Masih ingat wanita di tengah ini? Ya, benar, dia adalah Jati Erna Sahara, kader PSI yang menyerukan untuk lengserkan Presiden Prabowo. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengserkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Rangkaian peristiwa ini seolah sebuah benang merah yang jika diurai akan sampai pada demo berdarah saat ini. Mereka secara rutin mengadakan pertemuan di Solo. Jika Erna Jati Sahara secara terang-terangan menyerang Prabowo, para loyalis Jokowi yang lain yang tergabung dalam kelompok YouTuber Nusantara dan para kader PSI lebih memilih politik dua muka. Alih-alih menyerang Prabowo, mereka memancing kemarahan rakyat melalui isu kenaikan gaji DPR. Mereka tahu bahwa kenaikan tunjangan DPR bukan atas inisiatif DPR. Mereka tahu bahwa kenaikan tunjangan adalah kewenangan pemerintah. Bukan hanya pada DPR, Prabowo juga menaikkan gaji hakim dan pegawai negeri sipil, termasuk guru. Tapi kenapa para loyalis Jokowi menyerang DPR? Mereka tahu bahwa saat ini kekuasaan Prabowo masih sangat kuat. Prabowo didukung 80% kekuatan wakil rakyat di DPR yang bergabung dalam koalisi Kim Plus. Jika mereka terang-terangan menyerang Prabowo, yang ada justru Prabowo akan menggunakan tangan kekuatan legislatif memberhentikan Gibran dan mengusir semua relawan termasuk para kader PSI di pemerintahan dan komisaris BUMN. Maka langkah pertama yang mereka lakukan adalah melumpuhkan DPR. Di berbagai media, mereka membodohi masyarakat seolah DPR bisa dibubarkan. Padahal kita tahu, dalam sebuah negara demokrasi, tiga pilar ini harus ada, yaitu unsur eksekutif atau pemerintah, yudikatif atau kekuasaan kehakiman dan legislatif atau wakil rakyat. Tanpa salah satu dari unsur ini, negara tidak layak disebut negara demokratis. Di masa lalu, dalam sistem kerajaan, wakil rakyat tidak